Halo para trader Indonesia, kembali lagi di channel tercinta, dimana kalau bukan di channel Bondol Trader. Seperti biasa masih bersama saya, Abang Bondol. Oke guys, jadi pada video kali ini saya masih akan melakukan trading. Jadi nanti saya akan melanjutkan sesuai dengan kontennya, itu dari modal 140.000. Jadi kalau mungkin kalian baru pertama kali melihat video ini dan kalian bingung, loh bang, kok video tradingnya udah mulai dari jutaan tapi judul kontennya modal 140.000. Jadi maksud saya dari modal 140.000 di judul itu adalah saya mulai di awal bulan kemarin dengan saldo 140.000. Jadi kalau mungkin kalian teman-teman yang baru menonton video ini, belum menonton video saya sebelumnya, kalian bisa cek di video-video saya. Di situ udah ada beberapa video yang mana saya trading dari modal 140.000 dan sekarang saya masih akan melanjutkannya. Oke, sebelum kita masuk ke video tradingnya, saya mengingatkan kembali kepada teman-teman 3 prinsip trading yang selalu saya pegang yang membuat saya menjadi seperti sekarang. Dari beberapa tahun saya belajar trading di binary options, khususnya di platform Binomo. Yang pertama adalah mengenai psikologi trading. Jadi psikologi trading itu lebih tepatnya di mana usahakan pikiran kalian itu santai, tidak ada buang pikiran. Ibaratnya tidak kacau lah, sedang tidak ada masalah sebelum kalian masuk dan memulai sesi trading kalian. Jadi usahakan kalian lagi dalam keadaan santai, fresh, tidak ada pikiran. Apalagi kalau misalnya kalian mungkin melakukan deposit dengan meminjam uang, itu saya sangat tidak sarankan, karena saya sudah ngomong di beberapa video sebelumnya, usahakan uang yang kalian sisihkan itu adalah uang yang kalian pakai trading, karena sekali lagi trading ini ada resikonya. Jadi apapun yang terjadi kalian harus bisa menerimanya karena kalian sendiri yang memilih untuk melakukan trading. Yang kedua adalah money management. Jadi singkatnya, buatkan target. Kalau saya ngajari ke teman-teman yang ada di grup VIP itu, kalian bisa menargetkan 20-30% win ataupun loss. Kalian bisa stop dulu, terutama kalau misalnya pasarnya lagi kacau menurut kalian ya. Ada beberapa pasar yang susah untuk dianalisis menggunakan teknik yang saya ajarin. Oke, dan yang ketiga atau yang terakhir tapi juga tidak kalah penting adalah strategi dan teknik. Kenapa ini saya taruh di nomor 3? Mungkin teman-teman banyak kan yang bilang kayak, lah kalau kita tahu teknik strateginya kan, mau bagaimanapun kita trading pasti kita win. Tidak begitu guys. Kalian buka semua di YouTube video, cari semua video trader. Tidak mungkin dia tidak pernah loss. Mau dia bilang dia sejago apapun, pasti dia pernah merasakan namanya loss. Nah, disitulah kenapa ketika kalian mungkin sudah jago teknik dan strateginya, tapi kalian tidak menguasai dua hal di depan itu, saya yakin kalian juga tetap akan loss. Jadi teknik dan strategi tetap kalian pelajari, tetap kalian praktekkan, dan ketika kalian sudah mengerti terjun di akun real, jangan lupa dua tadi yang saya ngomong di depan, yaitu psikologi dan money manajemennya. Nah, ketika tiga itu sudah lengkap, sudah bisa kalian gabungkan secara utuh, secara bagus, saya yakin kalian bisa merasakan yang namanya profit guys. Bahkan konsisten seperti yang sudah saya alamin beberapa tahun terakhir lah pokoknya. Oke, jadi mungkin ini video openingnya, semoga kalian termotivasi dan lebih giat lagi untuk prakteknya, tidak perlu di akun demo, di daily free ataupun di mana itu. Oke, langsung kita masuk ke video perdagangannya. Oke teman-teman, kita sudah masuk dalam platform tradingnya. Ini platform Binomo-nya. Jadi kita melanjuti real account yang kemarin ya. Langsung saja, mungkin kita langsung pasang aja indikatornya ya, supaya tidak membuang waktu. Moving average pergerakan rata-rata dengan periode 7, tipenya udah pasti Vidya, udah warna merah benar. Langsung kita apply. Terus kita pasang lagi satu indikator moving average dengan periode yang ini ya, kita ubah menjadi 60. Tipenya udah benar simple dan warnanya kuning. Apply. Oke, terus kita punya Bollinger Bands standar aja 20 simple. Kita scroll ke bawah, langsung kita apply. Oke, dan terakhir adalah MACD guys, yang sangat membantu banget dalam trading saya, 12926. Langsung kita apply. Oke, ini ya 4 andalan kita, 4 indikator andalan sudah terpasang. Saatnya kita menambahkan semua. Wah, jadi hari ini saya sudah cek banyak banget aset yang tersedia. Jadi oke, kita mulai dari sini aja. Oke, saya akan memasang semua aset yang kuning-kuning ini yang available, yang untuk investasi 1-5 menit. Oke, terus yang terakhir yang ini, DP IDX. Oke, wah ini baru turun-turun ya. Nah, ini sudah berubah jadi warna hijau nih guys. So hati-hati, belum tentu dia masih akan membuat bearish trend. Tapi sudah lewat daripada 30 detik. Belum ya, sorry, maksud saya itu menitnya ternyata. Oke. Kita tunggu aja sambil mungkin kita bisa cek-cek di aset yang lain, karena ini keuntungannya kalau banyak aset yang tersedia kita bisa buka. Ini sudah melewati daripada garis kuning candlenya, ini garis putihnya, tapi hati-hati agak melengkung sedikit, so belum tentu dia masih akan naik.
Karena kalau di MACD saya selalu ingatkan untuk fokus pada garis putihnya ya kalau di MACD guys. Ini guys, walaupun dia warna hijau batangnya tapi garis putih MACD-nya itu nah. Tidak lurus ke atas tapi ada buat lengkungan. Nah, udah berubah jadi warna merah kan? Oke, kalau masuk menit baru, ini batang warna merah, misalnya muncul lagi batang merah, kita bisa sell seharusnya. Oke, kita tunggu bentar. Setidaknya sampai 15 detik. Apakah masih melengkung di garis putih MACD? Oke, berubah jadi warna hijau. Kita langsung aja coba buka aset yang lain. Oke, sekarang candlenya di bawah garis merah. Ini juga, ini lengkungan ke atasnya dan batangnya warna hijau. So, ini bisa jadi naik dan ini garis merahnya juga mengarah naik ke atas guys. Oke, ini waktunya sudah lewat daripada 30 detik. So, lebih baik kita tunggu aja. Oke, lebih baik kita tunggu pada saat masuk menit baru ya. Kalau misalnya muncul batang warna hijau, garis putih masih melengkung naik ke atas, kita bisa open buy. Muncul batang warna hijau, kita buy aja di sini. Oke. Kok belum terpasang ya? Oke, agak delay beberapa detik ya, but it's okay. Oke, jadi kenapa saya tadi menganalisis ini masih akan naik? Karena tadi seperti yang saya bilang, garis putih di MACD sudah agak melengkung naik ke atas, lalu muncul batang warna hijau. Dan tadi saya bilang, kalau misalnya masuk menit baru, masih muncul batang warna hijau, lalu lebih kecil ya. Karena sekarang ini kan dari merah, lalu dia akan membuat hijau, jadi hijaunya harusnya mengecil. Nah, pas tadi saya bilang masuk menit baru akan muncul batang warna hijau, saya akan open buy. Dan ternyata benar, di sini muncul batang warna hijau, lalu saya open buy. Tapi kita siap-siap aja, seandainya ini loss, kita buka di 2 kali lipatnya yaitu di 1.400.000. Tadi agak delay sedikit guys ya, padahal tadi saya sudah cari titik terendahnya dia turun. Oke, ini masih melengkung secara mantap ya, naik ke atas. Jadi saya rasa ini sih masih akan win. Ini juga masih batangnya warna hijau lebih kecil dari sebelumnya. Ini saya rasa win sih, karena lengkungan di garis putihnya makin sempurna banget mengarah ke atas. Oke, masuk ya. Oke, sudah muncul guys, 2 kali klik tadi. Walaupun agak delay, but it's okay. Oke, ini kita kembalikan lagi 700. Kita buka set yang lain. Nah, ini lagi di tengah-tengah di antara garis merah dan garis putih, jadi ini masih susah untuk dianalis. Oke, ini mau mempersilahkan ya, ini putih sama merah. Nah, tapi kalau seperti ini belum ada trennya, ini tidak bisa dianalis guys. Lihat ini ya, garis MACD-nya tidak jelas, jadi kita cari yang lain aja. Yang tadi itu nggak bisa dianalis. Ciri-ciri yang seperti tadi guys, MACD-nya tidak ada trennya. Ini juga nih, nggak bisa nih dianalis ini. Lihat ini ya, MACD-nya nggak jelas nih batangnya, dan garis ini berhimpitan. Ini juga banyak candle doji, jadi dimana harga open dan close-nya sama. Candle kecil-kecil, garisnya bersiuman, jadi kita close aja, tidak usah buang-buang waktu untuk melihat-lihat aset itu. Ini mau ada persilangan guys, kita bisa sell dan baru masuk menit baru muncul batang merah lebih kecil, kita sell aja. Ini karena garis putihnya udah mau menyilang merah, saya rasa beberapa menit ke depan, jadi 700.000 saya open 1 kali. Kita makin, ini enak banget guys ya, kalau dapat momen seperti ini jangan ragu untuk open agak besar pun tidak apa-apa, karena ini karena lihatnya lengkungan secara sempurna di MACD ke garis putih, dia mau menyilang garis warna merah dan batangnya udah banyak 1, 2, 3, 4, ini semua lebih kecil dari sebelumnya guys, jadi dia mau membuat bearish trend, dan ini apalagi dia membantu banget ya MA7 nya, kalian lihat kan ini juga melengkung mengarah ke bawah. Ini sudah harga mati pasti win guys. Ini pasti sudah harga mati pasti win. Di MACD garis putihnya makin melengkung secara sempurna ke bawah ya. Oke, kita tunggu mundur sama-sama. 5, 4, 3, 2, 1 dan oke, masuk ya. 1.260. Investasinya tadi 700.000. Wah, ini menyilang guys. Kita bisa open sell lagi nih. Oke, sebentar. Ini ya garis putihnya ya menyilang secara sempurna. Kita cari titik tertingginya dulu dia naik. Yang penting sebelum 30 detik. Kok dia diam ya? Saya itu pengennya dia naik dulu sedikit baru saya mau open sell. Oke, masih ada waktu. 26, 27. Yang penting oke. Udah mau 30 detik guys. Saya takut karena dia belum naik ke atas. Karena saya mau open sell jadi saya mau cari titik tertingginya. Ini udah bersilangan.
tapi saya masih ragu. Coba kita lihat yang di kripto ya. Oke, ini udah mengarah ke bawah ya, garis putihnya mengarah ke bawah, batang merah lebih besar. Ini juga candlenya sih, oke sebentar dulu guys, kita coba cek yang lain dulu ya. Nah ini yang tadi nih udah menyilang secara sempurna nih, kita bisa sell nih seharusnya nih. Oke, kita sell aja di sini ya, udah silang secara sempurna dan batangnya muncul di bawah garis horizontal level 0. Delay lagi, oke, 2 kali klik delay, it's okay. Alasannya saya open sell ini ya, kalian lihat ya udah menyilang secara sempurna, garis putihnya menyilang garis merah di MACD dan batangnya ini muncul di bawah garis horizontal level 0 MACD ini guys, batang merahnya guys. Oleh sebab itu saya masih menganalisis ini harusnya sih masih akan turun. Aduh, garis putih di MACD-nya melengkung ke atas sedikit guys ya, yang ini ya. Aduh, sayangnya agak lengkungan. Seandainya dia lurus mengarah ke bawah secara sempurna itu udah pasti jelas ini akan win. So it's okay, mungkin ini adalah candle koreksi atau saya sering bilang gap candle. Kita naikkan 2 kali lipatnya, jadi kita nanti juga harusnya open 2 kali klik ya, karena ini 700.000 2 kali klik, so 1.400.000-nya juga 2 kali klik. Oke, ayo turun please, masih ada waktu, turun. Oke, kalau masih batang warna merah dan sekarang batang merahnya lebih besar di MACD, saya masih akan open sell. Oke, tapi hati-hati guys, ini saya nggak suka guys kalau seperti ini guys. Ini batang putihnya ini tidak sesuai dengan yang ditunjukkan sama, maksud saya garis putihnya tidak sesuai dengan yang ditunjukkan sama batangnya. Seharusnya kita sell. Nah ini juga guys ya, kalian lihat ya, kalau kalian lihat momen seperti ini jangan open posisi, karena garis merah MA7 nya juga melengkung ke atas. Yang kita cari itu kalau mau sell adalah arahnya ke bawah ya garisnya. Ini baru melewati garis kuning, kita bisa open buy di sini. Udah jelas banget ya untuk teknik garis kuning. Oke, 2 kali klik. Ini candlenya sudah melewati garis kuning. Saya bilang ini momen yang sangat jarang. Kalau misalnya kalian melewati candle yang melewati garis kuning dan MACD nya benar, ini kan MACD-nya benar nih, warna hijau batangnya lebih besar dan mengarah naik ke atas. Oleh sebab itu adalah momen untuk kita posisi menggunakan teknik garis kuning atau MA60. Intinya adalah asalkan dia lewat dan MACD-nya mendukung, kita bisa open posisi. Ini kan lewatnya ke atas, jadi kita open posisinya buy atau pilih atas. Oke, ini udah pasti harusnya masuk sih. Rata-rata garis kuning itu jarang ada momennya, tapi sekali ada menang. Oke, yang tadi terkompensasi bahkan kita profit, ini garis putihnya masih lurus ke atas. Harusnya kita bisa buy, cuma bahaya ya udah dekat sama upper BB-nya. Saya kembalikan dulu ke 700.000. Oke, kita coba cek di sini di pound sterling USD. Oke, oh itu asetnya sama ya tadi saya buka. Ini nggak jelas nih, kalau seperti ini tidak bisa kita analisis. Kita kembali ke aset yang lain aja kalau gitu. Ini juga MACD-nya masih berhimpitan di garisnya. Kalau ini di bawah garis merah ya ini. Oke, coba saya lihat yang lain dulu. Pound sterling USD. Oke, batangnya warna merah sekarang MACD. Kalau di euro pound sterling ini garis merahnya mengarah ke atas. Batangnya udah muncul warna hijau sih, dan ini juga garis putihnya melengkung, MACD-nya ke atas. Kita bisa open buy harusnya. Oke, baru masuk menit baru muncul batang warna hijau lebih kecil. Garis putih di MACD udah mulai melengkung sih, tapi kayak melengkungnya patah-patah gitu ya. Coba saya cari yang di lain dulu. Oke, apakah ini mau membuat tren turun? Karena sudah batang warna merah 2 kali dan garis putihnya juga sedikit melengkung di MACD. Oke, coba kita lihat yang lain ya. Jadi karena banyak asetnya, jadi saya leluasa banget ya cek-cek yang lain. Oke, ini melengkung, garis putihnya mengarah ke atas. Dan sekarang candlenya di atas garis merah, cuman belum close. Ini ya, candlenya di atas garis merah sekarang. Kalau seperti ini rule-nya sebenarnya kita bisa open buy, asalkan MACD-nya sekali lagi mendukung. Ini ya, udah lewat daripada 30 detik, jadi lebih baik kita tunggu ke menit selanjutnya yaitu 16.49. Oke, 57, 58, ini masih batang merah. Oh, sudah berubah jadi batang, tadi batang hijau, sekarang berubah jadi batang merah, so kita tidak bisa analisis ke atas karena batang MACD-nya tidak mendukung. Ini juga tidak bisa. Kalau di kripto ini masih nggak bisa guys, MACD-nya itu belum ada trennya. Ini MACD-nya tidak sesuai dengan teknik garis kuning yang harusnya kita buy. Oke, santai. Ini juga di bawah garis merah. Ini garis merahnya, candlenya di bawah garis merah, tapi batangnya warna hijau ya, harusnya merah untuk kita sell. Dan juga ini, oh tapi sudah merah nih guys. Sudah merah nih guys, kita bisa sell nih kayak gini.
Tapi sudah daripada 30 detik, so saran saya nunggu masuk menit baru aja. Kita buka lagi yang lain. Gak apa-apa ya, saya agak lama analisisnya, yang penting benar. Ini sudah lewat daripada upper BB-nya. Waduh, ini ya, om lagi. Chat, sorry guys. Oke, kita tunggu masuk menit baru aja. Oke, iya bosku. Iya bosku, video baru, oke. Oke, sebentar dulu. Oke, saya masih mau fokus. Kita buka lagi satu perdagangan, seandainya win, saya rasa udah cukup guys ya. Oke, ini di bawah garis merah candlenya. Ini kita bisa pakai teknik garis merah murni di sini. Saya akan open sell. Oke, pas banget ya tadi ya, belum masuk di 30 detik ke atas. Jadi ini waktu tunggunya 30 detik. Karena candle ini di bawah garis merah dan garis merah ini berada di bawah garis putih. Oleh sebab itu kita bisa menggunakan teknik garis merah secara murni di sini ya. Pokoknya asalkan candle itu close di bawah garis merahnya berada di bawah garis putih. Putih maksud saya adalah garis merah, maksud saya adalah garis putih middle Bollinger Band ya. Kita bisa open sell. Udah harga mati masuk nih guys, ini teknik garis merah tidak pernah bohong nih. Pernah sih, cuma jarang. Oke, kita masuk ya, dapat ya. Oke, saya rasa udah real-nya sudah mantap nih guys. Dari 8 juta tadi kita mulai, jadi tunggu lagi video selanjutnya ya. Tadi juga ada delay. Oke, jadi terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Oke teman-teman, jadi tadi ya video perdagangannya atau sesi tradingnya. Seperti yang kalian tadi saya lanjutkan dari akun saya sebelumnya, atau maksud saya adalah saldo saya terakhir di video sebelumnya. Jadi kalau teman-teman mungkin ketinggalan, bisa dicek dulu video saya sebelumnya. Jadi tadi saya melanjutkan dengan saldo sebesar 8.800.000 dan saya tutup sesi trading saya pada video kali ini dengan jumlah saldo akhir sebesar 11.900.000. Jadi kalau kita kurangin, itu mendapatkan profit sebesar 3 juta. Nah, dan kalau kita presentasikan dalam persen, itu sudah mencapai sekitar 35% tadi saya hitung. Jadi saya stop karena seperti yang saya ajarkan kepada kalian, bisa pasang target ketika melakukan trading, dan ketika mungkin kalian ngerasa sudah, wah saya sudah cukup nih, saya mau melakukan kegiatan yang lain, ataupun wah saya sudah cukup nih, sepertinya pasarnya agak kurang sedikit mendukung ya. Nah, kalian bisa stop di target yang kalian buat. Tapi kecuali kalian memang melihat, wah udah tadi banyak momen cantik, saya open win-win terus, memang pasarnya lagi bagus, pergerakannya lagi enak untuk dianalis, kalian bisa lanjut. Oke, jadi saya rasa saya stop karena sudah mendapati target dan saya rasa udah cukup. Walaupun mungkin kalau kalian lihat ya, tidak seperti biasa saya trading. Nah, ini sudah ada 13 hari mulai dari tanggal 1 Juli dan saldo saya baru masuk ke angka puluhan juta. Saya rasa itu juga karena platform minumannya sempat ada maintenance sehingga delay, jadi saya juga agak takut untuk membuat video menggunakan akun ini untuk membuat konten dari 140.000 mencapai berapa nanti. Tapi kalian jangan berpikir bahwa saya tidak trading, saya juga tetap trading menggunakan akun saya yang sudah ratusan juta itu. Jadi karena alasan itulah makanya mungkin saya agak lambat sedikit mengupload video dan melakukan trading. Oke, tapi saya tetap akan berusaha, saya akan membuat sebesar mungkin, semaksimal mungkin berapa yang saya bisa capai sampai akhir bulan nanti. Jadi silakan kalian ikuti terus video saya. Teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe, dan juga video saya di like dan kalian bisa share ke teman-teman trader yang lain. Oke, jadi sampai sini dulu. Terima kasih sudah mengikuti dan salam trading.